berdasarkan kepada alamat yang tertera di dalam perkara di Mahkamah Konstitusi. Jadi di dalam salinan putusan Mahkamah Konstitusi tertera alamat Rocky Gerung di Jalan Pisang, Pasar Minggu, dan di dalam lampiran bukti juga tertera KTP Rocky Gerung. Jadi mohon izin kami menyampaikan putusan tersebut untuk bahan bahwa alamat itu kami dasarkan kepada satu putusan yang valid, di mana menyatakan bahwa alamatnya di Jalan Pisang. Persoalan apakah gugatan itu nanti dikabulkan oleh majelis hakim ini tentu saja persoalan lain. Yang pasti bahwa apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung selama ini memang pantas untuk diuji melalui pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, bernyali ciut dan pengecut. Begitulah ungkapan yang tepat untuk sosok seorang Rocky Gerung, sosok yang mengklaim dirinya sebagai seorang ahli filsafat, tapi hobi bikin gaduh, suka memaki orang, merasa paling benar, arogan, gila pujian, dan bermental megalomania. Hal itu terbukti penghina Presiden Jokowi dengan makian yang sangat tidak beradab, tak bermoral dan tak beretika itu ternyata lebih memilih kabur dari rumah ketimbang menghadapi persidangan atas gugatan perdata yang diajukan oleh advokat David Tobing dalam kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi yang berlangsung pada hari Selasa 22 Agustus 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penggugat meminta hakim untuk menghukum Rocky Gerung untuk tidak menjadi narasumber baik itu di televisi, radio, seminar maupun di berbagai media sosial. Bahkan penggugat juga meminta hakim untuk menghukum Rocky Gerung tidak menjadi pembicara seumur hidup. Namun dari fakta persidangan, hakim menyatakan bahwa penggugat salah mencantumkan alamat Rocky Gerung, sehingga sidang pun ditunda pada hari Kamis pada tanggal 7 September 2023. Alamat tergugat sudah pindah sebagaimana di dalam penyampaian panggilan gugatan melalui surat edaran. Nah itu, silakan abang sampaikan dulu sebelum nanti kita akan kesempatan kita lihat yang hadir. Terima kasih yang mulia, izinkan saya prinsipal untuk berbicara. Kami mengajukan gugatan terhadap saudara Rocky Gerung berdasarkan kepada alamat yang tertera di dalam perkara di Mahkamah Konstitusi. Jadi di dalam salinan putusan Mahkamah Konstitusi tertera alamat Rocky Gerung di Jalan Pisang, Pasar Minggu, dan di dalam lampiran bukti juga tertera KTP Rocky Gerung. Jadi mohon izin kami menyampaikan putusan tersebut untuk bahan bahwa alamat itu kami dasarkan kepada satu putusan yang valid, di mana menyatakan bahwa alamatnya di Jalan Pisang. Dan kami juga melampirkan di sini Google Maps yang menyatakan bahwa rumah itu adalah rumah Rocky Gerung. Terima kasih Pak Majelis Hakim yang mulia. Karena ini kita yang mau disampaikan oleh kawan tadi adalah bahwa ini bukan karena dalam konteks nama Rocky Gerung, tapi materi tersebut itu mencakup kepada banyak orang yang berprofesi untuk menjadi narasumber. Jadi bukan karena Rocky Gerungnya, tapi objek materi gugatan tersebut menyinggung hak-hak warga negara sesuai Undang-Undang Dasar 45 dan HAM. Walaupun itu dipakai oleh sebagai dasar hukum daripada penggugat, padahal juga semua orang memang harus tunduk kepada itu. Jadi tidak bisa alasan menggunakan pasal 8 untuk hak asasi manusia, padahal kami pun menggunakan itu UUD 45 dan hak asasi daripada para narasumber atau profesional dalam bidangnya untuk dialog di acara-acara yang hina. Jadi menutup pintu rezeki orang nggak boleh. Baik.
substansinya kami sudah bisa Sudah bisa, ya. Artinya itu yang akan saudara jadikan alasan untuk melibatkan diri dalam perkara 712. Artinya saudara mengajukan sebagai penggugat intervenien ya. Hak dilarang. Ya. Ada lagi yang akan disampaikan? Silakan. Mohon izin yang Nah, mulia. nanti saya kasih kesempatan. Bentar. Nanti akan kita bagi kesempatan. Silahkan dari sini. Ya, Ya. jadi poin utamanya adalah tanpa disadari atau dimengerti dengan baik barangkali, inilah pembunuhan karakter kepada seseorang dan berdampak. Kalau ini jadi jurisprudensi, apabila dikabulkan, nasib kita yang suka ceramah, yang suka berseminar dan lain sebagainya dan berbicara di publik bisa mati gara-gara perilaku yang tidak memahami substansi ini. Oke. Nah, yang kedua yang mulia, kalau konteksnya yang dimaksud Jokowi tentang bajingan tolong, Mohon izin yang mulia. dengar dulu, saya lagi ngomong, nanti Anda dapat bagiannya. Seharusnya Anda belum bisa Ya, enggak, saya Karena mau Anda kasih belum alasan. diterima Enggak sebagai ada bisa. Maaf yang mulia. Ya. Supaya Ya, acara saya bicara. berjalan, Bapak ini belum bisa duduk di kursi. Oke. Biar hukum acara berjalan. Saya menfokuskan. Saya tahu hukum acara dia tidak boleh di sana yang mulia. Hakim masih bicara, hakim sama hakim. Hakim masih bicara nih, Pak. Anda belum bisa di sana sebelum diizinkan oleh hakim. Hakim dong. Waduh, melampaui hakim. Sudah. Ingat ya. Ah, ini juga yang mulia. Selanjutnya di sini. Dengar. Jadi poin Dengar pentingnya yang mulia ini substansi hukum. Oke, silakan dengar dulu. Saya tak bicara dulu. Orang yang dianggap, nggak takut dianggap. Saya tak bicara dulu sebentar. Baik, silakan yang mulia. Tadi saya lupa mengingatkan bahwa kita yang hadir di sini, baik penggugat maupun sekarang yang hadir untuk bertindak sebagai orang-orang terhormat. Kan? Saya yakin ini orang-orang terhormat, sini orang-orang terhormat. Kemudian di sana ada media yang menyiarkan langsung, kita dilihat semua oleh publik. Perdebatan pun silahkan, ini ruang berdebat secara hukum, tapi juga secara terhormat. Silakan, masyarakat tidak akan, ya, sepakat ya, jangan saling potong gitu. Ya itu. Nanti majelis hakim akan memberi. Oke, sekarang gini, intinya apa yang disampaikan oleh dari Prof. Edi tadi kan sama, intinya menyangkut apa yang disampaikan oleh. Saya kira cukup. Artinya nanti silakan itu dituangkan di dalam ketika mengajukan permohonan. Ada Ya. ada yang kedua yang mulia. Yang kedua itu berbeda. Saya mau izin yang mulia Ya. dengan hormat. Ya. Konteksnya adalah sesuatu orang atau siapapun orang dianggap menghina itu bisa jadi persoalan hukum. Nah, itu nanti silakan dituangkan di dalam Dan permohonan. ini alasan dulu, sebentar. Tetapi yang memuji yang jadi penjilat itu enggak. Jadi perlu ada satu bandingan berpikir, menghina nggak boleh, memuji, menjilat juga nggak boleh gitu. Ya, itu nanti silakan dituangkan di Yang dalam ketiga yang mulia, permohonan. soal undangan. Saya tidak mau yang mulia terjebak nanti bikin undangan yang kedua karena dengan alamat yang sama dan tidak ada. Lalu nanti Kami sidang tidak akan ada. terjebak, kami sudah punya SOP tentang panggilan. Ya, Maksud saya begini, bebankan kepada dia yang juga cari sampai ketemu gitu. ya itu nanti urusan majelis itu. Terima kasih ya. Baik, jadi saya kira itu ya. Kalau yang ini tidak perlu ditanggapi, nanti malah jadi ramah panjang aja. Mohon izin yang Ya, mulia. gimana? Karena tadi keberadaan saya sebagai penggugat sudah disinggung-singgung Ya. oleh pihak yang belum berhak duduk di Ya. sana. Jadi mohon yang mulia Baik. menegakkan hukum acara bahwa pihak ini belum ada di sana. Betul. Dan apapun yang dia katakan tidak boleh tercatat di berita acara persidangan. Ini yang mau akan saya sampaikan. Baik. Maka saya tanya, apakah dari pihak sekarang sudah membawa surat kuasa terkait dengan soal rencana yang akan melakukan permohonan gerasi? Sudah. Terima kasih Pak Majelis, Ketua Majelis Hakim yang mulia. Kita bukan tiba-tiba ujuk-ujuk masuk ke sini ya. Kita hari Jumat sudah ke sini, hari Rabu sudah, Jumat juga. Ternyata harus langsung di persidangan, setiap paniteranya langsung maju. Nah, persyaratan yang kedua yang ditanyakan oleh Majelis Hakim, kami sudah siapkan surat kuasa. Silakan. Nah, Silakan. Itu ya.
Ya, memalukan. Itulah kata-kata yang tepat untuk mencerminkan sosok seorang Rocky Gerung, orang yang suka dan hobi bikin gaduh. Begitu pintarnya dia membangun retorika di depan para pengagumnya, hingga seringkali ia offset dan kebablasan dengan melontarkan makian dan sumpah serapah kepada orang-orang yang tidak disukainya dengan diksi dungu, tidak punya otak, nggak paham persoalan, nggak paham Pancasila, nggak pernah berpikir. Bahkan yang terakhir ia melontarkan makian biadab dengan menyebut Presiden Jokowi sebagai bajingan yang tolol sekaligus bajingan yang pengecut saat berorasi di depan kaum buruh. Ia juga kerap kali melontarkan tuduhan tanpa bukti. Sebagai contoh yang paling nyata ketika ia menyatakan bahwa Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya sibuk untuk memastikan nasib masa depannya setelah lengser dari istana. Kemudian ia mencoba untuk mempertahankan dan melanjutkan legasinya sehingga ia sibuk untuk mencari sosok yang tepat mengganti dirinya agar ia bisa menyelamatkan diri dari berbagai jerat hukum yang bakal menghadangnya. Bahkan Rocky Gerung juga tidak segan-segan untuk menuding atau menuduh Presiden Jokowi menjual kedaulatan negara melalui IKN yang kabarnya dijual ke Cina. Yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah Rocky Gerung memang memiliki bukti yang valid kalau Presiden Jokowi memang benar-benar ingin menjual IKN ini ke negeri Cina? Sosok seorang Rocky Gerung yang hampir jarang sekali untuk melakukan studi lapangan, saya kira ia tidak memiliki bukti yang kuat terkait dengan tuduhannya itu. Ia memang gemar sekali menuduh orang, tetapi sama sekali tidak memiliki bukti atas tuduhan yang ia lontarkan. Sungguh menyedihkan memang. Orang yang mengaku bangga dirinya disebut sebagai seorang guru besar di bidang ilmu filsafat, tetapi ternyata suka menuduh orang lain tanpa bukti, hanya berdasarkan tafsir demi tafsir yang dihasilkan dari otak kirinya, yang sama sekali tidak diimbangi dengan otak kanannya yang berkaitan dengan soal moral dan etika. Oleh karena itu sangat tidak berlebihan kalau David Tobing sebagai seorang advokat akhirnya menggugat seorang Rocky Gerung lewat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai perbuatan melawan hukum dengan melontarkan tuduhan yang disampaikan tanpa bukti dan kerap kali melontarkan tudingan-tudingan jahat sekaligus juga berbagai tuduhan yang hanya ditafsirkan berdasarkan imajinasi liarnya sendiri. Persoalan apakah gugatan itu nanti dikabulkan oleh majelis hakim ini tentu saja persoalan lain. Yang pasti bahwa apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung selama ini memang pantas untuk diuji melalui pengadilan. Apakah perbuatan Rocky Gerung yang selama ini gemar sekali melontarkan makian-makian di ruang-ruang publik sehingga bisa menjadi presiden buruk bagi generasi muda negeri ini, yang kita khawatirkan bahwa pengaruh Rocky Gerung ini kalau tidak dihentikan akan memberikan pengaruh yang luar biasa kepada anak-anak muda hingga akhirnya mereka ikut-ikutan menjadi orang yang kehilangan kejatian dirinya sebagai anak bangsa, anak-anak Indonesia yang harus menjadikan etika dan moral ini di atas ilmu. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.